wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Anggarsakti dengan NIM 181080-2006. Saya adalah salah satu mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang semester 5 jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, hari ini kita belajar tentang golongan 8A atau sering disebut gas mulia. Sebelum kita menjelaskan golongan 8A, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah, sekarang kita belajar tentang gas mulia. Apa sih gas mulia itu? Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A di dalam tabel periodik unsur. Nah, gas mulia ini diantaranya helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, semua unsur ini merupakan unsur yang tidak reaktif atau inert dan sulit bereaksi. Unsur ini juga, kecuali helium, mengandung 8 elektron kulit terluar sehingga bersifat stabil. Yang pertama adalah helium. Helium adalah salah satu gas mulia yang tidak mudah terbakar, sulit bereaksi, tidak berbau, tidak berwarna, monoatomik, dan merupakan unsur pertama pada gas mulia. Di dalam tabel periodik unsur ini memiliki nomor atom atau nilai atomnya yaitu 2. Yang kedua yaitu neon. Neon adalah salah satu unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki lambang Ne dengan nomor atom 10. Neon termasuk kelompok gas mulia yang tidak berwarna dan lembab. Yang ketiga adalah argon. Argon adalah salah satu unsur kimia yang ada di dalam tabel periodik dengan simbol Ar dan nomor atom 18. Gas mulia ini membentuk 1% dari atmosfer bumi. Selanjutnya yaitu krypton. Krypton adalah salah satu unsur kimia di dalam tabel periodik yang memiliki lambang Kr dengan nomor atom 36. Selanjutnya xenon. Xenon adalah unsur dengan lambang Xe dengan nomor atom 54 dan massa atom relatif 131,29. Nah, unsur ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Dan yang terakhir yaitu radon. Radon adalah unsur dengan lambang Rn dan nomor atom 86. Jumlah atom kulitnya yaitu 2, 8, 18, 32, 18, dan 8, dan mempunyai massa atom 222 gram per mol. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi elektron. Nah, di golongan ini kecuali helium selalu diakhiri 8 elektron terluarnya. Nah, nomor atom golongan 8 ini semakin bertambahnya nomor atom, maka semakin bertambahnya jari-jari atomnya. Hal ini mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti atom terhadap elektron terluarnya lemah, sehingga mudah melepaskan elektron atau ditarik ke unsur-unsur lain. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, slide ini yaitu menjelaskan tentang sifat fisik golongan 8A atau gas mulia. Yang pertama, titik didih dan titik leleh. Unsur gas mulia ini lebih kecil daripada suhu kamar, sehingga seluruh gas mulia ini berwujud gas. Karena kestabilan gas mulia ini di alam, maka berada dalam bentuk monoatomik. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Nah, kestabilan unsur-unsur halogen ini menyebabkan unsur-unsur halogen ini sulit membentuk ion. Artinya, sukar untuk melepaskan elektron. Dari data energi ionisasi yang paling besar sehingga dapat melepas sebuah elektron dan membentuk ion diperlukan energi yang besar, contohnya helium.
Nah, helium ini unsur gas mulia yang memiliki energi ionisasi yang paling besar, yaitu 2639. Yang keempat yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron ini dengan elektron valensi yang sudah penuh, unsur gas mulianya juga sangat sukar untuk menerima elektron. Hal ini dapat dilihat dari afinitas yang elektronnya yang sangat rendah. Setelah sifat fisik, yaitu selanjutnya kita masuk ke sifat kimia. Yang pertama, kereaktifan. Nah, kereaktifan gas mulia ini berbanding lurus dengan jari-jari atomnya. Jadi, kereaktifan gas mulia akan bertambah dari helium ke radon. Hal ini disebabkan pertambahan jari-jari atom menyebabkan daya tarik inti atom terhadap kulit luarnya, yaitu semakin lemah atau berkurang, sehingga semakin mudah ditarik oleh atom yang lain. Yang kedua yaitu gas mulia ini sangat stabil, memiliki kulit terluarnya yaitu 8 kecuali helium. Hal ini didukung juga bahwa gas mulia di alam selalu berada di atom tunggal atau monoatomik. Yang ketiga yaitu energi ionisasinya. Nah, energi ionisasinya gas mulia ini dari atas ke bawah cenderung semakin kecil. Yang keempat yaitu inert. Gas mulia ini bersifat inert, yaitu karena gas mulia ini berdiri sendiri, maka gas mulia ini sukar bereaksi atau bersifat inert tadi. Penyebabnya gas mulia ini sukar bereaksi karena konfigurasi elektronnya yang stabil. Dan yang terakhir yaitu gas mulia sedikit larut dalam air kecuali helium dan neon karena ukuran atomnya terlalu kecil. Selanjutnya, warna gas mulia jika diletakkan pada medan magnet. Yang pertama untuk helium yaitu merah jingga, untuk neon merah jingga sama, untuk argon yaitu ungu, kripton putih, xenon biru. Nah, untuk radon ini jika di posisinya dingin dan membengkak itu warnanya kuning. Selanjutnya yaitu pembuatan golongan 8A. Yang pertama untuk pembuatan helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara melalui ekstraksi dan destilasi. Ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara, proses ini digunakan teknologi pemisahan udara. Untuk argon, kripton, dan xenon dalam udara cair dipisahkan memakai proses absorpsi. Proses destilasi fraksional memakai kolom destilasi yang bertekanan tinggi. Langkah-langkah pemisahan yaitu perbedaan titik didih. Nah, yang kedua itu ekstraksi radon atau cara pembuatan radon melalui peluruhan unsur radioaktif. Pembuatan ekstraksi radon dari peluruhan unsur radioaktif ini, radon didapat dari peluruhan panjang unsur radioaktif uranium 238. Nah, radon ini memiliki sifat radioaktif dan memiliki waktu parah yang pendek yaitu 3-8 hari, sehingga cepat meluruh menjadi unsur lain. Radon juga belum dibuat secara komersial. Selanjutnya di kelimpahan di alam gas mulia. Yang pertama yaitu helium. Nah, helium didapatkan sekitar 0,0052%. Yang kedua yaitu neon didapatkan 0,00182%. Yang ketiga yaitu argon yaitu 0,93%. Kripton 0,001%, xenon 0,0008%, dan yang terakhir yaitu radon yaitu 6 kali 10 pangkat min 14. Kelimpahan unsur gas mulia ini paling banyak di udara adalah argon.
Tetapi helium merupakan unsur terbanyak di alam semesta yang diproses di dalam gas alam karena banyak gas alam yang mengandung helium. Nah, kenapa sih radon ini jumlahnya sedikit di atmosfer atau di udara, sekalipun ditemukan dapat berubah-ubah menjadi unsur lain karena sifatnya yang sangat radioaktif. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu manfaat gas mulia. Nah, yang pertama helium digunakan sebagai pengisi balon udara karena sifatnya sukar bereaksi dan juga ringan. Juga bisa sebagai pendingin dan sebagai tabung penyelam karena udara yang dipakai dalam tabung oleh penyelam yaitu 80% helium dan 20% oksigen. Yang kedua yaitu neon. Nah, neon ini berfungsi untuk sebagai pengisi warna pada lampu neon. Juga digunakan untuk indikator tegangan tinggi, zat pendingin dan penangkal petir. Nah, yang ketiga yaitu argon. Argon ini digunakan dalam stainless dan juga sebagai pengisi bola lampu pijar. Nah, yang kelima yaitu krypton. Nah, krypton ini digunakan sebagai pengisi lampu fluorescent bertegangan rendah dan digunakan pada lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Yang selanjutnya yaitu xenon. Xenon ini digunakan untuk pembuatan lampu bakterisida atau pembunuh bakteri dan pembuatan tabung elektron. Dan yang terakhir, radon digunakan sebagai kesehatan dalam terapi kanker karena bersifat radioaktif dan juga berperan sebagai sistem peringatan gempa. Dan yang terakhir tambahan yaitu sedikit pesan-pesan. Bisakah api menyala tanpa adanya oksigen? Jawabannya tentu saja tidak. Inilah yang dimasukkan dalam ayat surah Al-Waqiah ayat 56, maksud saya surat ke-56 ayat 71. Tidaklah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan. Nah, jadi dimaksud dari ayat ini banyak diberikan oksigen untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak kerasa nih udah 10 menit aja. Jadi sekian dari materi saya, semoga mendapatkan ilmu dan kebarokahan, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.